Aduh, pas. Kenapa tuh, Ner? Lu kok kayak mumet gitu? Pusing nih, diesel naik terus. Hmm. Tau nggak, gue setiap pagi pas bangun tidur, gue bukan ngeliatin USD itu IDR. Gue Ngeliatin ngeliatin apa? harga diesel naik apa enggak. Tapi gimana, Ner ya? Mahal. Tapi mau lepas dari mobil ini juga berat gitu loh. Betul. Kayak kakinya reliable, torsinya melimpah kalau kita misalnya ke jalan pegunungan. Itu enak banget dua mobil ini. Terus Benar. satu lagi, 7-seater, favoritnya orang Indonesia. Betul. Terus mesinnya udah terbukti bandel juga Betul, jarang banget rusak. ya. Iya. Mm-mm. Rame-rame sama keluarga bisa. Betul. Nanjak-nanjak bisa. Nerobos banjir bisa. Mm-mm. Ini pinnacle of Indonesian SUV. Bener, SUV yang Indonesia banget, bener. Tapi ada drawbacks-nya lah. Mobilnya pas, tapi dieselnya mahal. Tapi oke lah, enjoy the process aja. Ya lu enjoy the process, kalau Iya. gua sih pusing, Ner. Nah, nggak apa-apa. Yang penting kita enjoy aja, Pas. Enjoy aja. Aduh, susah deh. Apa-apaan, Siapa Pas? sih nih? Ini apaan sih? Ugal banget. XRT Hybrid. Anak Santa Fe. baru, Oh. ugal. Aduh, ini biang kerok ini. ini Selalu. kenapa Oh, teman-teman dia. gua ini? Siapa Dia lagi, Pas? ternyata. Halo Bang, Halo. apa kabar? Baik-baik. Apa kabar, Ya Ner? nggak baik-baik amat sih. Kenapa Trainer dari bisa, tadi? trainer bisa menjelaskan. Nggak, dari tadi emang gue liatin muka kalian tuh kusut banget. Dari jauh tuh gue udah liatin. Kenapa sih diesel makin mahal? Enggak, bukan makin mahal. Harganya naik. Naik. Iya. Kalau mahal relatif bener. Mahal tuh relatif. Kalau buat lo nggak mahal, buat Gopas mahal gitu ya? Tanya sendiri. Mungkin Exactly. Oh. Gini, gue paham banget keresahan kalian. Hmm. Diesel itu makin naik harganya, Hmm. ya kan? Kalau menurut gue punya solusinya sebenarnya. Apaan tuh? Solusi yang tepat in this economy, pakai mobil hybrid. Ini kayak Hyundai Santa Fe hybrid. Ini Jess. Sorry, Iya. kita nggak main ya, kita nggak main. Ini kenapa? 7-seater nggak? 7-seater. Performa gimana? Diesel, Ha- bos. Torsinya tuh kuat. Kan besar torsinya. Hybrid ada motor listriknya, nanjak-nanjak, aman. Oke, Apa secara lagi? akomodasi 7 penumpang. Tenaga kata lu gede. Gede, hybrid, motor listrik. Leather frame nggak? Ya enggak, monokok. Cuman, ya monokok ada keunggulannya juga. Lebih nyaman dan stabil. Ini siapa lagi sih? Pak RT, Pak RT. Pak RT, Kayaknya awalnya gue cuma gua sama Rainer deh. Itu kenapa jadi rame sih, Pas? Ada ribut-ribut apa sih? ini siapa ya? Saya RT Jelupang, Pak. Jelupang. Oh, Iya. oke, Pak RT. Gimana, Pak? Ini Kan ada- biasanya Pak RT menengahi kan warga yang sedang resah gitu Betul. ya. Ini Nah, resah kenapa ini dari tadi ini nih teman-teman- saya denger berisik sampai ke sana nih. Ada apa sih? Iya, teman-teman saya nih diesel geng 2 ini itu tuh udah mulai resah karena harga diesel tuh makin naik dan Oh. saya punya solusi, Pak. Apa tuh solusinya? Yang paling tepat adalah pakai mobil hybrid sekarang. Oh, Iya. oke. Tapi mas- Jadi nggak Masalahnya- perlu mobil hybrid tuh best of both worlds, bro. Oh, gitu. Karena nggak perlu range anxiety, tapi juga efisien juga iya, gitu Oh. loh. Gini. Indonesia lah. Udah. Gini, daripada kalian ribut, Iya. mending buktiin aja mobilnya. Buktinya gimana tuh? Gimana kalau challenge antara 3 mobil ini? Menarik sih. Ayo boleh. Nah, kita OTW menang-mending yuk. Yuk langsung aja. Langsung Kita aja. langsung aja. Yuk. OTW menang-mending antara Fortuner 28 VRZ. Hyundai Santa Fe Hybrid XRT. Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Nah, udah bener nih posisinya. Oh, nih. kenapa? Iya lah. Soalnya kan produk global. Hmm. Mungkin orang dari luar. Iya. Parkirnya kepala dulu biasa. Oh, Bener nggak? Kayak di Amerika. gitu. Betul, kayak Australia, lo ya. kan? Bener sih. Masuk Rata-rata kepala ya parkirnya. Kebiasaan emang. Oke, Nah, itu emang karena desainnya keren. Jadi gue mau kasih lihat depan belakang nih mobil cakep banget. Oke. Jadi gini, anyway, Ya, kita akan jalan ya. ke jalan yang agak nanjak-nanjak nantinya. Boleh. Bisa kan nanjak? Bisa. Wah, Bisa dong. Bisa. Bisa. Bisa, oke. Oke, jadi nanti gue akan menilai mobil ini mulai dari desain, Oke. lalu kepraktisannya, Yes. lalu fiturnya ada apa ya sih Oke. mobil ini, kemudian kenyamanannya, Oke. habis itu performa dan efisiensi bahan bakarnya. 28 bos, 1 GD. Oh. 2.8. Efisiensi bahan bakar. Nah. Oke, mungkin kalian ini hemat gitu ya diesel, cuman kan harganya lagi mahal banget bensin Mahal itu dieselnya. relatif Iya, tuh. Oh Relatif. iya, ya Yang udah penting tapi nggak apa-apa. Fun. Ya ayo udah kita adu aja langsung. Langsung Diesel adu Mitsubishi. aja. Oke. Ya. Legendaris. Boleh lah bawa-bawa aja. Ya udah, langsung OTW aja yuk kita. Langsung OTW aja yuk. Langsung OTW yuk. Let's go. Let's go. Gue sama siapa? Sama mana aja Sama lah. gua masuk ke Yang ini mobil. yang paling udah, keren gua ya mau- itu aja. Oh Ya iya. udah, Ya gua udah. mau ini Bebas dah. jadi ajudan. Nah, teman-teman, sekarang kita udah menuju ke destinasi tujuan yang udah gua kasih nih. Nah,
sembari di jalan kita ngobrol-ngobrol kali ya tentang tanggapan dari masing-masing kontestan nih. Dimulai dari Koko Jason dulu tentunya. Gimana tanggapan Koko Jason terhadap desain dari Hyundai Santa Fe Hybrid XRT? Coba dijelaskan. Ya pastinya nih Santa Fe ini desainnya yang paling fresh, paling baru, boxy, SUV boxy kekinian. Ya kalau dibandingkan sama duo diesel itu yang dari tahun 2016 gitu-gitu aja desainnya, cuman facelift sana sini. Jelas Santa Fe XRT ini lebih fresh gitu desainnya, apalagi XRT dia ada aksen-aksen hitam gitu ya. Jadi buat mobilnya tuh tambah maco. Dari depan dia udah full LED semua, samping velgnya juga udah full black. Wah, di XRT ini sampai ke belakang. Memang sih desain belakang Santa Fe ini agak kontroversial ya. Either you like it, either you love it or you hate it gitu. Tapi kalau gue sih lama-lama oke, kalau cuma butuh waktu aja buat mencerna desain belakangnya. Pokoknya overall keren lah desainnya si Santa Fe ini. Fresh gitu, boxy, maco, laki banget. Oke, gimana kalau dilanjut dari siapa? Bang Gopas. Gimana desain dari Pajero? Oke, yang dibilang Jason sih bener ya. Dia memang desainnya udah dari 2016 gitu. Dia hanya facelift aja 2 kali. Tapi kalau kata orang-orang, ngapain ngerubah sesuatu yang udah orang suka gitu loh. Depannya dynamic shieldnya masih ganteng, terus juga belakangnya ya memang kontroversial ya karena juga ada aksen lampu menangisnya gitu. Tapi yang bagusnya ini yang gue pakai ini yang latest model di 2024, dia dapat interior baru, udah setirnya baru, terus instrumen clusternya baru. Jadi makin fresh untuk desainnya. Jadi ini masih melekat di hati orang Indonesia. Tapi kalau 2016 kayaknya gue nggak sendiri deh, masih ada satu lagi tuh yang dari 2016 modelnya ya belum major change sih. Bener-bener Fortuner masuk dulu kan. Coba ner gimana? Gue agree sama Gopas sih. Kalau desain mobil udah cakep, udah proven laris manis, ngapain diubah-ubah lagi? Ramuannya tuh udah bener Toyota dengan desain Fortuner ini. Udah terbukti kok laku. Ngapain ganti-ganti desain? Apalagi sekarang yang baru nih facelift terakhir udah di blackout plus ditambah GR parts ya. Ini VRZ sekarang udah ada GR parts-nya nih, TCO gitu. Keren deh. Ini bener ya typical Fortuner ya. Maco, gagah. Orang tuh demen, bisa dibilang ya one of the people's favorite lah gitu. Overall gue suka banget dengan tampang Legender nih yang facelift terakhir nih. Jadi membuat Fortuner ini lebih refreshed aja. Seperti yang kayak di Thailand, keren jadinya. Kalian ini cuman udah di comfort zone. Udahlah, pokoknya paling keren ya Santa Fe lah. Oke, gini. Gue nengahin lagi. Desain itu memang perspektif masing-masing. Ada yang bilang Santa Fe bagus, ada yang bilang kurang bagus. Maupun Fortuner dan Pajero. Ada yang bilang udah out of dated, tapi ada juga yang bilang masih oke juga. Jadi ya desain itu kita nggak bisa menentukan penilaiannya gimana ya, karena itu kembali lagi ke perspektif dan pandangan masing-masing yang punya atau yang melihat mobil tersebut gitu. Oke, Cengli. Selera lah ya kalau soal desain ya. Ya kalau kalian suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kita menyambung obrolan yang tadi. Kayaknya kita bahas tentang fitur dari masing-masing mobil kali ya. Kayak dimulai dari Jason dulu deh. Jelas lah, fitur Santa Fe ini pasti yang paling lengkap dan paling termutakhir. Iyalah keluarannya belakangan. Ya, ini fitur-fiturnya lengkap banget ya. Salah satunya di entertainment. Di sini kita bisa lihat ada 2 layar curved screen. Wah, layarnya gede-gede banget nih. Ya, di sini resolusinya juga bagus. Kalian juga bisa pantau fitur keselamatan aktifnya atau ADAS dari si Hyundai ini yang Hyundai sebut sebagai Hyundai Smart Sense. Udah lengkap banget, you name it. Udah ada adaptive cruise control gitu ya. Dan bisa gue bilang dia salah satu yang paling smooth. Dan dia ada lane keeping assist juga. Lengkap banget, ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert, you name it. Udah lengkap banget fitur ADAS-nya di sini gitu ya. Jadi kalau perjalanan jauh kayak gini lebih peace of mind pastinya.
Wih, banyak juga berarti fitur-fiturnya ya. Jangan lupa ada Hyundai Blue Link di Santa Fe. Oke, sekarang lanjut mungkin ke Bang Gopas kali ya. Fitur apa sih yang menurut Bang Gopas tuh keren di Pajero Sport dieselnya itu? Fitur ya, aduh kenapa tadi Santa Fe duluan, gue jadi minder. Tapi nggak apa-apa, Mitsubishi Pajero Sport ini memang fiturnya bukan yang terlengkap di kelasnya, tapi setidaknya di 2025 untuk yang varian Dakar ini udah dapet adaptive cruise control yang sebelumnya cuma ada di Dakar Ultimate. Untuk ADAS ya memang dia sebatas itu aja, belum ada lane keeping assist, lane following assist, dan cross traffic alert itu belum ada di mobil ini. Tapi front collision mitigation udah ada gitu. Dan untuk entertainment udah support Apple CarPlay Android Auto, tapi sayangnya memang belum ada premium sound juga. AC udah Nano X, udah pakai electronic parking brake sama auto hold. Soalnya di sini nih ada nih yang rem tangannya masih tarik-tarik, nanti juga ketahuan siapa gitu ya. Terus juga mobil ini udah pakai sunroof. Jadi kalau misalnya foto-foto di sosmed tuh bakal ganteng banget. Oh ya, untuk instrumen clusternya juga sekarang udah baru, udah full TFT ya, udah nggak pakai jarum-jaruman lagi. Fitur ya. Ya, sebenarnya Fortuner ini yang paling basic ya dari semua mobil di sini. Tetapi nggak basic-basic amat. ADAS-nya pun sudah ada Toyota Safety Sense ya. Yang facelift terakhir ini sudah ada blind spot assist, ada blind spot monitoring, ada front collision mitigation. Ya, simple sih. Lalu head unitnya juga lumayan besar, sudah diimprove, ada Apple CarPlay, ada Toyota Link. Ya, oke lah ya. Yes, tadi Gopas sudah sempat bilang juga ya, ini rem tangannya masih manual, tapi nggak apa-apa. Jadi otot bicep gue dilatih sambil nyetir, jadi makin maco lagi. Nggak cuma mobilnya, badan gue juga workout ini. Tapi at least mobil gue ada drive mode, ada eco, normal, dan sport. Kalau tadi di Pajero ada sunroof, di Fortuner tuh ada TV. Jadi anak-anak yang udah berkeluarga nih, anak-anak di belakang bisa nonton. Ya ini family oriented ya Fortuner ini ya. Sisanya ya standaran aja sih. Gue mau menambahkan lagi nih guys. Tadi gue dengar fitur-fitur kalian, aduh basic ya. Kalian ada ambient lighting gak nih di kabinnya? Nih keren nih, di Santa Fe udah ada ambient lighting. Pengontrolan AC-nya juga keren, udah full digital. Ada 2 wireless charger. Coba mana yang 2 nih? Di Santa Fe udah ada 2 wireless charger, jadi nggak usah rebutan mau ngecas gadget antara driver maupun juga penumpang bagian depan. Terus kemudian juga pastinya dia sudah panoramic sunroof. Wah, dia sampai ke belakang ya. Pokoknya fitur-fiturnya juga keren. Dan ada lagi nih audionya, dia udah pakai premium sound dari Bose. Gue mau tambahin lagi nih, di Fortuner sudah ada wireless charger, nggak 2 sih, cuman 1. Dan juga sudah auto dimming mirror ya. Ada tempat buat taruh sunglass juga. Jadi ini bener-bener ya dimanjakan lah drivernya ini. Terus yang gue suka, Twitter juga sudah ada. Dan juga cup holder banyak. Ini ada yang sebelah setir nih, yang di depan apa kisi-kisi AC. Jadi minuman dingin terus. Oke, udah, jangan debat lagi. Tiap mobil punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Wajar aja Santa Fe fiturnya banyak karena dia keluarnya paling terakhir. Jadi dia nyontek deh sama yang udah keluar duluan. Hehe. Bukan nyontek, Za. Emang Hyundai itu udah mikirnya one step ahead terus dibanding kompetitornya. Wah iya nih, udah mulai nanjak-nanjak nih. Oke, kita lihat nih siapa yang nggak bisa nanjak nanti. Diesel lah, udah pasti kalau diesel mah tutup mata tanjakan kayak gini. Surprisingly di Santa Fe juga enak loh, ini nanjak-nanjak gini effortless loh. Tuh, dia juga dibantu sama motor listriknya soalnya, since dia hybrid. Jadi kalau nanjak-nanjak gini juga bisa dibantu nih sama motor listriknya. Jadi ngacir mobilnya, effortless kok. Sorry ya, kita tim rear wheel drive diesel. Ini child's play untuk kita. Easy ini mah. Loh ini juga Santa Fe aman nih so far tuh. Gue coba 1/4 gas loh ini, tanjakan kayak gini. Nah, tadi kan kita udah lewatin jalan-jalan berliku, jalan rusak, nanjak, turun, terjal, kanan, kiri. Nah, gue mau nanya nih,
konsumsi bensin di MID. Udah pada berapa ya? Kita tanya yang katanya paling irit tuh deh, Hyundai Santa Fe Hybrid. Berapa dia konsumsinya? Gua sih pede, Za. Nih ya, gua baca di MID ya. Ini masih di 14,1 km per liter setelah ngelewatin tanjak-tanjakan. Wuh, gokil nggak tuh? Bang Gopas. Iya, kenapa? Konsumsi bensin di MID berapa, Bang? Adalah pokoknya segitulah. Tadi lihat updateannya Jason cukup bikin ini ya agak minder ya. Di gue tuh dia 9,6 km per liter. Ya karena emang kalau nanjak tadi emang butuh ini ya, dan butuh tenaga lebih, dan juga harus jaga RPM juga supaya turbo tetap spooling. Ya jadinya seginilah untuk konsumsi bahan bakarnya 9,6. Toyota Fortuner di 10,3 km per liter. Ya mungkin tidak sebagus Santa Fe, tapi at least tidak seburuk Pajero Sport ya. Tuh kan, makanya buat apa bangga-banggain RWD dieselnya. Tapi kalau soal hemat-hematan, masih hematan Santa Fe Hybrid. Wah, Jalannya luar biasa ya. Gimana? sangat challenging jalannya. Ya, gue luar juga nggak biasa expect banget. sih jalannya kayak gitu ya. Rintangannya banyak banget, Nah, kondisinya variatif banget. Betul banget. Dari jalan tol, jalan Gang Senggol tadi Gang kita lewatin Senggol. semua. Itu jalur alternatif puncak ya, Bang ya? Kalau nggak salah iya deh. Iya ya. Tapi challenging banget sih. Kalian Terus- tadi udah underestimate gitu kan, mobil hybrid nggak bisa nanjak. Effortless bro. Karena dibantu sama motor listriknya. Tapi yang udah pasti, Hmm. lu nyetir di situ nggak se-fun kita nyetir di sini ya. Kenapa? Ini torsinya. Torsinya. Ngacir. Ngacir. Oke, ini BTW mana nih? Yang ngasih challenge kok bilang, Lah. Oh, ganti kelurahan nih RT-nya. ya Ganti kelurahan dia. Iya. Tadi kelurahan mana, Pak? Bojonggede ya, apa tadi? Bukan. Apa, Jelupang? Jelupang sekarang. Sekarang Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, karena ngomongin praktisan, Hmm. biasanya apa sih? Cup holder sama tempat penyimpanan. Oke, menarik. Nah. Terus gimana? Boleh. Nanti kita hitung banyak-banyakan nih dari antara tiga ini siapa paling banyak. Berani diadu. Antara Fortuner, Pajero sama Hyundai Santa Fe ini. Udah pasti. Gitu. Ini mau dilanjutin. Kok lu pede banget sih? hati-hati. Ayo coba. Jangan terlalu pede gitu, tonton paling dikit gimana? Enggak, yakin gue paling banyak. Toyota udah didesain untuk Indonesia ini, pasti paling banyak. Oh gitu ya. Ya oh udah coba. melipat bangkunya masih ke samping 2026 loh. Itu Iya. namanya desain. Desain boleh apapun, yang penting it's part Iya, of masih ke design. samping. Whatever. Oke. Ya. Ya, dimulai dari lu dulu deh. Nyet. Kenapa gua udah yang dikit Ya dulu deh, deh, kasih yang oke. dikit dulu. Ya udah, Dari gua co-creator berani kok. sesuai urutan Ayo. ya. Ya, oke. Lanjut. Nah, silakan. Oke, Toyota silakan. Fortuner. Oke. Gas. Dihitung berapa banyak cup holder sama laci penyimpanan tertutup maupun terbuka. Sip, oke. Oke. Oke, kita lihat ya Toyota Fortuner. Seberapa banyak? Oke. Ini dihitung nggak? Nggak. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Banyak juga ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, Lanjut belakang, lanjut belakang. Sombong dia, sombong. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Ayo Bagasi, Baris ketiga ada kan, Ner? sensor dong. Wih. Ya, Bisa kick sensor dong. Samping. ke samping bukanya. Itu namanya design cues. Ya. Design, 2026. part of design. Yang satu ke depan, satu ke 23. samping. 23, 24, 25, 26, 27. Oke. Bawah sini. Nggak ada, tapi sobat tidur enak. Empuk. Oh. 27, 27. with power back door. With kick sensor. With kick Kick sensor. sensor. Itu penting. Sama kayak Pajero juga ada Iya, kick sensor. Sama. Semua juga udah ada. Pajero kick sensor tapi yang kebuka pintu depan kanan. Oh. Loh, kok bisa begitu? Ya itu ya. 27. Supir Oh. Fortuner ya. 27. Nih detailnya nih. 27. Di atas nanti editor. Oke,
Siap, lanjut. Sekarang Pajero. Pajero. Oke. Gimana Bang Gopas? Coba kita Mulai ya. lihat. Ya. Nih, Mulai. Pajero. Nah, di depan sini dia ada cup holder di pintu nih, 1, 2, Oke. 3, Heeh. 4. Oke. Terus ada laci di sini. Oke. 5, 6 ya 6. di sini. Terus di side door ini dihitung nggak? Dihitung. Dihitung. 7, 8. Oke. 8. Udah. Di belakangnya belum. Oh, depannya udah ya. Apa? Oh, depan juga ada itu yang penyimpanan terbuka. Oke. Jadi ada di atas sama di bawah. Oke. 10 berarti total. Oke. Nah, ini Mm-mm. ada cup holder juga, 11, 12. Ada dua ya cup holdernya ya? Ya, 13 di sini juga bisa, tapi untuk yang kecil Ah, oke. 14, Oke. 15, Oke. 16, Oke. 17, 18. Oke. Yang kecil itu juga bisa kita hitung. Nah, sekarang di third row Satu. apa? Back pocket. Oh iya, ini juga ada back pocket di tengah sini. Hampir lupa, 19, 20. Oke. Lanjut ke belakang. Lanjut ke belakang. Power back door nggak nih? Power back door. Enggak dong, tapi Di- cepet. namanya- Door by power. Namanya ditendang Gopas Iya. backdoor namanya. Nih, di belakang. Tapi udah lipat rata lantai. Rata lantai ya. Tuh, Rata sebenarnya bisa lantai cuma ya. ini begini. Nih, ada 2. Oke. Terus tuh 2, 3. Ada. Total berapa? Total ya di sini lah, editor ada ya. Tadi gue nggak ngitung yang di samping pintu nih, gue nggak hitung nih tambah 4 kok. Yang hitung. mana? Ini. Oh, ya sudah nanti ditambahin Kita aja. tambahin aja. Oke. Itu ya, Itu Pajero tuh Sport dari ya. Pajero Sport. Oke. Nah, Udah, nih yang anak baru gimana Anak nih? baru. tempat penyimpanan kalian berdua ditambah. Ini tempat Gua penyimpanan di sini. yakin lebih banyak daripada lu punya. Ya udah, Coba bener ya. gimana? Oke, Bapak ayo, Za, ayo kita hitung bersama ya. Oke. Mulai dari cup holder dulu di bagian depan. Udah ada 1 di door trim, 2 di sebelah sana. Kok ada lagunya ini? Nah, Bose keren ya. Ada 2 cup holder di situ ya. Oke. 3, 4 di tengah, ya kan? Terus kemudian tempat penyimpanan tertutup. Di sini ada 1. Keren. Di sini juga ada, di sini 2, ya kan? Terus kemudian di sini juga ada di armrestnya, Oh, konsol baik juga tengah. ya. Oke. Ya, ada berapa tadi? Lupa kan lo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus penyimpanan terbuka 8, 9, 10, 11, 12 di bawah sini. Wah, banyak juga di depan. 13, 14. Wih, bisa buat handphone nih. Hitung 2 ya. Oke. Hitung Ada 2 ya. wireless charger ya. 14 ya, wireless charging ya. 14. Oke. Lanjut belakang. Depan. Sekarang lanjut belakang. Nih. Tadi udah berapa? 14. 14. Cup holder lagi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nih di sini ada nih lucu banget nih tempat penyimpanan nih. Baik juga ya. Ini gimana caranya ya? 18, 19. 20. 20. Ya pokoknya di atas. Ya itulah, pokoknya udah banyak banget. Terus lanjut lagi di sini ada di situ ada 2 cup holder. Ada cup holder lagi, tempat penyimpanan terbuka di situ. 25. Banyak banget, Bos. Saking banyaknya Nih, berubah ya. dan kerennya di sini satu-satunya kontestan yang pakai Captain Seat. Jadi akses ke baris ketiga gampang, nyaman. By the way, ini dihitung juga aja. Bisa gini mekanisme pembukaannya. Loh, enggak dong. Lu kan cuma 1 bolongan. Depan bolongan. Ya, Ya, ya udah, tapi tambah-tambahin nggak apa lah. lah, praktis lah, lumayan lah. Ya, boleh Oke, lah, boleh, lanjut boleh. ke baris ke 3. 3 dan juga bagasi sekaligus ya. Pasti Power ya bank udah. Pasti dong. Aduh, masa enggak? Cuman dia doang yang enggak ya? Kicks gak? Pakai kick gak? Kick gak? Lama bukannya? Nih dia bagasinya luas nih. Ini baris ketiganya lagi di ini ya direbahin rata lantai. Nah, tempat penyimpanan ada di sini 2 cup holder. Dan situ juga ada 2 cup holder ditambah di sini ada tempat penyimpanan nih rahasia. Tuh, hitung lah ya. Itu. Hitung. Udah, segitulah pokoknya. Banyak banget kan sampai nggak kehitung lagi gua. Lupa sih sebenarnya. Iya. Saking banyaknya jadi lupa Iya ya. tuh. Lupa, bisa begitu Banyak ya. lagi Nur. Iya lagi. Banyak lagi Nur. Salah nih. Tapi gak tau dia bisa kick sensor gak nih? Bisa, jangan mau di-kick. Coba kick. Itu depan kanan lagi ngebuka. Iya. Mantep. Nah, udah dihitung kan tadi jumlahnya berapa? Udah pasti pemenangnya ini. Tunggu dulu, jangan pede dulu. Gue udah megang datanya. Oke. Tadi kan kita udah ngitung sama-sama. Betul. Karena ini challenge, tentunya pasti ada poinnya. Loh, kok dinilai? Loh iyalah. Oke. Nah, poinnya sistemnya adalah Ya. juara 1 dapat 3 poin. Juara 2 dapat 2 poin, Oke. juara 3 dapat 1 poin.
Oke, Cengli. Gitu. Jadi kita kumpulin poinnya di akhir, dihitung poin tertinggi, nah dia pemenangnya. Sebentar, jadi dari tadi lu udah poinin, Za? Udah, emang gue nggak ngomong aja. Diem-diem. Iya. Ya udahlah. Kan Terus ini saya yang bikin challenge, ya suka-suka saya. Oke, gitu. ya sudah. Terus gimana sekarang lanjut apa Sekarang lagi nih kita kita? lanjut ke challenge kenyamanan. Kita akan bahas karakter suspensi mobilnya. Sasis Seperti monokok, apa? Bos. Rider frame paling nyaman. Kata siapa? Kata gue. Yang itu nggak ada pembelaan. Dia udah pede banget nih kayaknya. Pede. Gua Oke, less talk, just action. boleh, boleh. Laki-laki tidak Ya, berbicara. Kita buktikan Bercerita. saja gitu. Bercerita. Ya kita buktiin aja apa yang dia ucap itu bener apa enggak. Oh, gitu. Oke. nanti kita Oke, lihat. tapi challenge-nya gue nggak mau kayak biasanya. Gimana tuh? Jadi nanti gue akan naruh gelas berisi air Oke. di cup holder dalam mobil. Nanti Oke. pakai gelas ukur ya, kita pasti biar sama ya semuanya. Ya, ya. Biar adil, oke, setuju. Oke, jadi oke. Nanti kita ngelewatin jalanan yang Rusak. rusak dan memang jalanan itu emang top lah pokoknya jalanannya. Oke. Nanti di jalanan rusak itu bapak-bapak kalian semua ini Ya. jalan di sekitar 10 km per jam. Oke. Harus 10 km Harus per jam. 10. Oke. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke. Nah, nanti dilihat airnya siapa yang paling banyak yang tumpah. Nanti kita ukur lagi kayak gelas ukur. Oke. Yang paling banyak tumpah tentunya yang kalah. Oke, Gitu. berani. Berani. Ke satu. Oke. Oh, ada lagi. Ada lagi. Banyak banget. Baru satu. Kedua, kalian setirin gua di dalam mobil ini dan Oke. gua mau mewarnai. Oh, Oke. Mewarnai. dari apa? Ketua RT, Iya. dari guru sekolah. Guru sekolah. Sekarang anak-anak. Dari muridnya. Jadi murid. Jadi kontestan nih. Iya. Kontestan. kontestan. Nanti Gimana gue tuh mau maksudnya? warnai. Iya. Kalau gambar gue bleber Iya. atau nggak rapi, Iya. berarti mobilnya nggak nyaman. Paling nggak stabil gitu ya kali ya. Iya, nggak stabil juga. Oke. Oke, Langsung aja. kita Gua udah langsung nggak aja. sabar. Kita tes kenyamanan dari 3 mobil ini. Let's go. OTW yuk. Gue udah nggak sabar ngalahin kalian berdua. Oke, Bang Gopes. Hmm. Ini air udah ada 1 gelas penuh. Ya. Ini takut-takut tumpah. Ya. Nah, Nih. gimana? Pak Jaru duluan nih ya. Pak Jaru duluan. Gue sih optimis. Ini kan suspensinya paling nyaman. Ya udah, di ya kelasnya. kita coba saja. Ya. Oke, Mulai ya. sikat. Ntar Bang, pakai safety belt dulu. Oh lah, iya, biar safety belt aman. dulu bener. Biar aman di belakang. Oke. Yuk, Udah siap? sudah dong. Oke, let's go. 110 km per jam ya. Ya. Bang Koko udah tumpah ya. Iya. Iya. Udah deket garis akhir sih. Nggak boleh ngindarin lubang nih ya. Nggak boleh lewatin lubangnya. Wow. Tiang listrik finish. Oke. Oke. Buset, lumayan tuh. Oke, gimana Bang tumpahnya? Lumayan sih. Lumayan. Oke, jadi ini kita ukur Di sini. itu ya. Heeh. Dan gua nggak boleh lihat. Nggak boleh. Kita tuang ya. Oke, Oke. nih di Pajero segini ya. Hasilnya. Nggak boleh lihat lagi. Oke. Sudahlah. Oke, kita lanjut ke mobil berikutnya. Koko Jason. Oke, halo. giliran Santa Fe ya. Tolong hati-hati. Ih, penuh banget ini. Ih, sama semua. Semua sama. Sama ya. Lagi-lagi Lagi. aman lah, ini udah agak rapian jalannya. Aman, siap. Aman. Oke. Langsung ke atas. Dikit itu mah. Tuh. Coba pakai gelas ukur. Ya udah, ini sekarang gue berhenti dulu ya. Oke. Oke. Boleh kesini dulu Apanya? gelasnya? Ininya ya. Nih ya, Ah. gue nggak apa-apain ya. Iya, nggak boleh lihat. Oke, nih. Nggak boleh lihat. Teti. Oke. Nggak boleh lihat. Oke. Habis ya, habis ya. Habis ya. Nih, agak sini deh biar kelihatan. Segitu ya. Untuk Santa Fe hasilnya segini. Berapa sih?
Masih Udah, banyak nanti kan? aja. Mantap, Santa Fe stabil banget tadi. Oke. Itulah kelebihan sasis monokok, guys. Oke gitu ya. Pas jalan-jalan berlubang Mm-mm. gitu masih stabil, masih ngikutin gitu, suspensi enak banget. Oke. Tadi gue liat Pajero, yuk. Oke. Mantap. Iya, kita lihat Ini lagi dia. hasil akhirnya. Oke. Koko Rena. Halo, Ini halo. airnya, hati-hati ya. Waduh, penuh banget. Penuh banget, penuh banget. Aduh. Nah, ini kayak initial D ya. Iya. Itu pakai 86, gue pakai Fortuner aja. Oke. Oke, siap? Siap. Jalan 10 km per jam. Oke. Lewatin jalannya semua. Oke. Oke. Siap? Gas ya. Oke, go. Go. Ayo Koko, langsung jalan. Uh. Uh. Finish. Finish. Oke. Oke. Gimana? Udah tumpah? Udah. Sekarang sini Koko gelasnya. Oh, Kita banjir masukin nih. gelas ukur dulu. Oke. Wah, lumayan berkurangnya ya. Tapi Koko tidak boleh melihat. Oke. Tuangin. Moga-moga cuman keluar sedikit ya. Penasaran nih, kira-kira kurang berapa ya? Udah habis ya. Udah ya. Untuk Fortuner gini. Tunggu lagi, Bang. Hah, temu lu lagi? Iya, sekali ini challenge mewarnai, Bang. Gue yang warnain. Oh enggak, gue yang warnain. Oh, gue kira gue sambil Jadi nyetir itu gue warnain. mencoba mewarnai gambar yang ada di sini Hah? pakai iPad. Hmm? Jadi ntar dilihat nih bagus apa enggak hasil mewarnainya. Oke. Kan guncang gitu. Hmm. Pasti ada kecoret lah gitu Iya, kan. iya. Ya udah. Sama kayak tadi, Bang, 10 km per jam di jalan yang sama. Oke, siap. Gas kan. Udah ready? Ready dong. Oke, gue jalan ya. Oke. Oke. 10 km per jam. Oke. Kita warnain mataharinya dulu kali ya, bulatnya. Ih, goyang-goyang. Udah. Oke. Siap. Gimana? Berhasil beleberan sebelah kanan nih, Bang. Oke. Jalannya rusak. Sip. Koko ketemu lagi. Halo, Sekarang Zak. kita di challenge berikutnya yaitu mewarnai. Oke. Tapi yang warnai gua, bukan Koko. Iyalah, masa nyetir sambil mau Nah. kan bahaya. Sekarang mewarnai. Oke. Di gambarnya sama seperti tadi. Sip. Jalan 10 km per jam lagi. Oke, Di jalan sip. berlubang. Mulai? Oke, mulai Koko. Oke, let's go. Oke, ini udah bahkan gue. Oke. 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 Dikit Sampai lagi. mana kita? Aduh, nih meong. Ada Ya. kucing. Udah, Udah? udah selesai. Oke. Isi, cing. Bagus ya hasilnya ya. Ya, dilihat aja nanti. Ih. Mantap, mantap. Koko, ketemu lagi. Ada lagi nih Sekarang orang. Kita challenge lah berikutnya. Challenge menggambar. Bukan Menggambar gua kan? sih, mewarnai lu depannya. Itu bukan gua kan? Bukan, gua Gua nggak mewarnai. jago soal mewarnai. Iya. Oke. Oke. Sekarang gua mau mewarnai gambar yang ada di sini. Oke. Dan kita lihat apakah beleberan apa enggak. Oke. Ini sama ya, 10 Sama km. 10 km per jam. I accept Oke. the challenge. Oke. Oke, siap? Siap, dimulai 3, saja. 2, 1, go. Go. 10 ya. Gas semuanya.
Nggak semuanya. Hebat. Kayaknya juara melukis ya dulu ya. Enggak dong. Sudah selesai, kita simpen dulu hasilnya. Oke, sudah selesai. Oke guys, kita udah di BSD lagi nih ya, disuruh kesini lagi sama Revasa ya. Tahu bolak-balik dari Iya. kemarin udah dibawa ke puncak, sekarang suruh ke BSD. Jauh-jauh banget rutenya. Iya, terus sekarang keesokan harinya udah di sini lagi. Heeh. Hebat ya nih juri kita satu nih. Iya, tapi seru sih kemarin sih, seru sih. Seru, jalanannya Iya. seru. Nah, ini dia baru muncul. Gimana? Perjalanannya, challenge-nya? Luar biasa. Seru. Luar biasa menantang. Kelewatan, mau kelewatan. kemana? Mau kemana? Lewat. Sini biar kelihatan. Oh iya, oke. Gimana? Za, Ya, kemarin kan gimana? udah challenge, udah ke puncak segala macam. Nih sekarang nih kita mau ngapain di sini? Iya. Ini adalah penentuan poinnya. Itu yang ditunggu-tunggu. Udah pasti juaranya. Yakin, Sini Pak? kejauhan, sini berdiri sini. Gitu aja. heeh. Ini Nggak kenapa sih musuhan. jauh-jauh? Nah, Jauh banget enak ya? kan di sini kan. Ya, nah keren. Gimana Pak? Oke, jadi akan saya bacakan dulu. Kemarin kan ada beberapa aspek ya, mulai dari desain, kepraktisan, fitur, kenyamanan, dan performa. Betul banget. Kalau desain, nggak ada poinnya. Lah, kenapa? Jelasin Karena dong ke situ perspektif kenapa. berbiasa. Karena perspektif desain itu. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Ah, Selera Kayak ya. Fortuner mungkin Jason bilang bagus. udah lama. Iya. Fortuner juga udah lama. Sama ini facelift desain dari terus. 2016 nih Nah, mobil. Iya. Ini baru Fresh, boxy design. SUV macam. dari kepraktisan. Ya, Kemarin gue udah ngitung Oke. jumlah penyimpanan terbuka dan tertutup dan cup holder oke. dari masing-masing mobil. Oke. Ada di situ ya, detailnya ya. Detailnya dari bawah sini. Oke. Oke, untuk penilaiannya paling sedikit dulu. Kita dari yang paling sedikit dulu. Siapa tuh? Jatuh kepada Toyota Fortuner. Oke. Yang kedua jatuh kepada Mitsubishi Pajero. Woi, Rata lantai belakangnya. Nggak power factor, nggak Tentu apa-apa, yang yang penting rata pertama. lantai. sudah tahu yang juara satu siapa lah. Betul. Yang ketiga adalah Hyundai Santa Fe. Yeay. Dilanjut lagi. Yes. Kemudian ke fitur. Dapat berapa poin berapa? 3 poin. Wih, udah 3 nih ya. 3 poin, 2 poin, 1 poin. Iya. Comeback nanti comeback. Sabar Oke. ya. Next. 2.8, 2,8. Oke, kita lanjut ke fitur. Boleh. Kemarin udah bahas juga kan fitur. Betul. Sama-sama punya adaptive cruise control. Betul. Ya, semuanya punya. Heeh. Pemenangnya adalah Hyundai Santa Fe. Wih, Pertama. Paling Hey. paling baru. Hyundai Smart Sense. Iya, paling baru, Bang. Baru. Makanya kan Hyundai tuh ngeliat gitu kan. Oh, udah ada fitur ini gua tambahin. Semakin lengkap, Oke. mobil lengkap banget, Bos. Juara 2 jatuh kepada Ini dia The Real Challenge nih juara 2 nih. Siapa Toyota nih? Fortuner. Kok gitu? Kan dia Bye-bye. masih Bye-bye. Bye-bye. Toyota tarik. Safety Sense ya. masih tarik. Toyota Toyota Safety Safety Udah Sense. legendaris itu. Toyota Safety Sense-nya udah lumayan lengkap sih. Lengkap di sini. Juara ketiganya Mitsubishi Pajero. Aduh, it's Iya. okay Bang, it's okay, it's okay. Gue akuin ada sih emang dibanding 3 ini yang Ya. paling sederhana sih. Oke, jadi Udahlah. poin. Oke, jadi poin sementara gimana? Poin sementara Ya, Santa Fe mendapat 3 poin. jadi 6 ya totalnya ya. Fortuner mendapat 2 poin. 3, jadi 3 ya. Pajero mendapat 1 poin. 3 juga 3 ya? juga. Ya sama. Kalah Udah jauh. mulai comeback Di nih. terakhir aja dia Makanya dibacain udah semuanya. nggak aci sebenarnya. Ini Di mobil terakhir aja udah dibacain OP semuanya. banget ini. Oke, lanjut. Keempat, kenyamanan. Yang Yang jumlah air dan menggambar. Oh iya. gambar ya. Nah, Itu kita Kemarin belum tahu tuh. siapa tuh yang tenggelam tuh kemarin becek-becek gue denger-denger Ada tuh. kolam renang, siapa tuh kolam Cup renang? holdernya penuh air. Jadi kolam renang cup holdernya. Iya. Yang jelas ini bahasa becek-becek dikit lah, tipis. Iya. Oke, Oke. juara ketiga. Setelah kita dari bawah lagi. Oke. Juara ketiga untuk kenyamanan Keras itu. jatuh kepada Mitsubishi Pajero. Bisa. Nggak terakhir. Kok bisa? Kan Nah. paling empuk suspensinya. Karena empuk itu. Karena terlalu empuk kali Bang, Terlalu jadi empuk. ngayon-ngayon gitu kali. Break dive-nya Nyaman, kan kan? kerasa tuh ya. Iya. Ya sih bener sih ngayunnya paling kerasa. Ngayunnya gini. Karena kemarin kita juga udah ukur pakai gelas ukur ya. Iya, betul. Jumlah airnya. Nih ya, ada di sini ya. Ada di sini footage-nya. Itu cup holder dari kolam renang. Ya. Ada ikan sapu-sapunya nggak? Susah Coba jelasnya. cek, Sapu ya? Coba cek. Lele nggak ada lele? Nggak ada. Mau jair, mau Koi, jair? koi. Oh, koi. Wih, mahal. Oh iya. Sebentar. Juara kedua Ya, siapa? Toyota Fortuner. Wes, udah pasti. Leather frame. Tapi Itulah. Kenapa?
Coba mau apa? Ya ada plus and Pembelaan. minus lah leather frame. Betul. Oke, memang lebih goyang-goyang. Iya. Tapi kita sebagai pengemudi lebih mantep gitu ngehajar bolongan, nggak usah Benar, rem. setuju. Sikat aja langsung. Setuju. Emang platform itu Lebih dibuat tahan untuk seperti banting. itu. Setuju. Iya. Memang juara kebanyakan satunya mobil tentu- off-road, mobil-mobil Jeep SUV Leather off-road itu frame. leather frame ya Bang Mau ya? dibacain nggak juara satunya? Ya udah pasti udah tahu, nggak usah dibacain. Hyundai Santa Fe. Mono. Ya itulah kelebihan SUV dengan sasis monocoque. Ini juga termasuk gambar saya ya, mewarnai saya. Lebih Ya. paling rapi. Sedikit lebih rapi. Sedikit lebih rapi. Emang Sedikit bapaknya lebih aja rapi. kali warna ini agak mencong-mencong Iya, gitu ya. karena jalanannya kan juga mantep kan. Lumayan. Wah, parah sih kemarin. Oke. Kenapa Oke. dia awkward gitu? Kita lanjut. Oke, lanjut. Kita lanjut ke Total performa. berapa poinnya dibacain dulu? Iya dong. Poinnya? Gue udah nggak sabar. Santa Iya. Fe 3, Berarti total 9 ya. Oke. Fortuner 2 poin, Oke, jadi total Pajero 5. 1 5. poin. 4 ya? 4. Udah 9, 5, 4. Ini udahlah kalian nggak mungkin bisa ngejar gua. Ya, tenang aja comeback, bro. Poinnya masih banyak. Loh, 3 berapa lagi? 1 Performa lagi. apa? Performa Oh, dan Oh, efisiensi. diesel. 28. 24 diesel. 28 Kenceng sih nih. gua. X-Speed. Selain fitur performa dan desain, ada hal lain yang juga penting untuk dipertimbangkan sebelum beli mobil nih, yaitu total cost ownership, yang kita bagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, yaitu konsumsi bahan bakar. Berdasarkan pengetesan tim OTW, Hyundai Santa Fe Hybrid berhasil mencatatkan rata-rata konsumsi BBM sekitar 21 km per liter. Sedangkan Toyota Fortuner ada di angka 14 km per liter, dan Mitsubishi Pajero Sport sekitar 12 km per liter. Kalau dihitung dengan asumsi pemakaian 20.000 km per tahun dan harga BBM periode Mei 2026, selisihnya cukup signifikan loh. Santa Fe Hybrid, estimasi biaya BBM tahunan sekitar 11,7 juta rupiah, sedangkan Fortuner di kisaran 42,6 juta rupiah, dan Mitsubishi Pajero Sport di sekitar 49,8 juta rupiah. Yang artinya, Santa Fe Hybrid bisa menghemat hingga 30-38 juta rupiah per tahun hanya dari mengisi BBM saja dibandingkan kedua kompetitornya. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen kedua, yaitu pajak tahunan. Data ini kami ambil dari website resmi Samsat PKB Jakarta. Mitsubishi Pajero Sport, paling rendah nih pajaknya, di sekitar 8,7 juta per tahun. Sedangkan Hyundai Santa Fe Hybrid ada di 10,1 juta rupiah. Dan Toyota Fortuner sedikit di atasnya nih, di 10,2 juta per tahun. Selisihnya memang tidak terlalu jauh, tapi kalau bicara dalam jangka waktu 5 tahun, perbedaan 1-2 juta per tahun itu lumayan kerasa loh. Lalu yang ketiga, yaitu warranty dan program service. Ini bagian yang paling sering diabaikan nih, padahal nilainya lumayan besar loh. Hyundai Santa Fe Hybrid menawarkan gratis servis berkala hingga 4 tahun atau 60.000 km, plus garansi baterai hybrid sampai 8 tahun atau 160.000 km. Proteksi terpanjang di kelasnya nih. Sedangkan Toyota Fortuner punya program gratis jasa servis dan spare part sampai 7 kali selama 3 tahun atau 60.000 km. Dengan pastinya, dengan dukungan jaringan after sales Toyota yang sudah terbukti luas. Sedangkan Mitsubishi Pajero Sport menawarkan garansi kendaraan 3 tahun atau 100.000 km plus gratis biaya jasa dan suku cadang hingga 4 tahun atau 50.000 km. Jadi, kalau dilihat dari total cost ownership-nya, Hyundai Santa Fe Hybrid unggul nih, terutama dari sisi konsumsi BBM yang bisa hemat hingga 30-38 juta per tahun dibandingkan kedua kompetitornya. Ditambah garansi baterai hybrid 8 tahun yang bikin peace of mind untuk jangka panjang. Buat penggunaan harian dengan mileage tinggi, Hyundai Santa Fe Hybrid adalah pilihan yang paling efisien secara finansial. Santa Fe Ya. mendapatkan 12 poin, Woi. Toyota Fortuner mendapatkan 7 poin, Oke, not bad. Pajero 5 8 poin. Ya. Udah lepas. Oke Bye-bye sana. bang, oke bye-bye. Ya, sudah saatnya berbenah mungkin ya gitu. Betul. Kalau kalian suka video ini, like video ini, subscribe ke YouTube channel kita di OTW Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan make sure juga kalian follow Instagram kami di Obsessed to Wheels. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan kalau misalnya kalian nih mau baca berita tidak hanya melalui website, Instagram kami saja, tapi bisa juga di mana, Za? Di www.otwindonesia.com. Dan Yes. di situ kalian juga bisa mendapatkan
pilihan mobil-mobil baru berserta spesifikasinya, dan tentunya kita memberikan penawaran yang terbaik. Betul. Oke, gue Jason Andika Syarif pamit. Gue Gopes Obing pamit. Gue Muhammad Refaza pamit. Gue Nina Kari pamit. See you di OTW Mendang Mending selanjutnya. Bye-bye. Stay tune. Thank you. Gue sama siapa? Ya, siapa aja lah.